Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu ekosistem terumbu karang. Sebelum itu, perkenalkan namaku Ahmad Dodi Putraniwido dengan NIM L021 201 058. Nah, poin yang akan saya bahas yaitu di presentasi kali ini yaitu poin yang akan saya bahas yang tentang ekosistem terumbu karang. Yang pertama itu pengertian, yang mencakup pengertian dari ekosistem terumbu karang apa itu sendiri. Yang kedua itu permasalahan kondisi ekosistem terumbu karang saat ini, salah satunya ada di Indonesia. Yang ketiga itu solusi apa sih yang bisa kita kita selesaikan permasalahan. Yang ketiga itu adalah solusi bagaimana kita menjaga. Yang ketiga itu adalah solusinya, yaitu bagaimana kita menjaga dan melestarikan ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia. Dan yang keempat itu bagaimana dengan menjaga dan melestarikannya, tak lupa pula bagaimana kita harus kita tahu bahwa banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari yang manfaat-manfaat dan yang keempat itu manfaat, peran dan serta manfaat dari ekosistem terumbu karang itu sendiri. Yang keempat itu peran serta manfaat dari ekosistem terumbu karang. Nah sebelum itu sebelum membahas tentang presentasi kali ini, saya mendapatkan referensi dari 3 jurnal tersebut, yaitu yang pertama yaitu ulang dari awal. Iya, profil C. Oke. Sebelum masuk ke poin pertama, sebelum memasuki poin pertama, di sini saya akan sebelum saya menjelaskan tentang 4 poin yang tadi yang saya sebutkan, di sini sebelum saya menjelaskan keempat poin tersebut, di sini saya akan sebelum saya menjelaskan 4 poin yang saya sebutkan tadi, terlebih dahulu Oke. 1 2 3. Sebelum saya menjelaskan tentang 4 poin yang saya sebutkan tadi, adapun jurnal-jurnal yang saya pakai dalam presentasi kali ini, yang pertama itu jurnal pertama yaitu Profil Terumbu Karang Pulau Kangean Kabupaten Sumeneb Indonesia. Jurnal kedua itu adalah Potensi Ekosistem Terumbu Karang untuk Pengembangan Ekowisata di Pulau Sintok Taman Nasional Karimun Jawa. Dan jurnal ketiga yaitu Ekosistem Terumbu Karang dan Kondisi Oseanografi di Perairan Kawasan Wisata Bahari Lombok. Dan yang keempat itu yang keempat itu buku referensi dari pengambilan buku. Yang keempat itu referensi dari buku, yaitu Pengenalan Terumbu Karang sebagai Pondasi Utama Laut Kita. Nah, lanjut di sini. Nah, jurnal keempat dan di sini saya memakai satu buku yang berjudul Pengenalan Terumbu Karang sebagai Pondasi Utama Laut Kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertiannya. Pengertian ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat hidup sejumlah spesies bintang laut, tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Dalam ekosistem ini terdapat banyak makanan bagi ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil.
Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertiannya. Nah, pengertian dari ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat hidup sejumlah spesies bintang laut, tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Dalam ekosistem ini terdapat banyak makanan bagi ikan kecil, dan ikan-ikan kecil tersebut merupakan mangsa bagi predator yang lebih besar. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem unik perairan tropis dengan tingkatan kesuburan, keanekaragaman biota, dan nilai estetika yang tinggi, tetapi termasuk salah satu yang paling peka terhadap perubahan kualitas lingkungan. Peranan biofisik ekosistem terumbu karang sangat beragam, diantaranya sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan berkembang biak bagi beragam biota laut. Di samping berperan sebagai penahan gelombang dan ombak terhadap pengikisan pantai dan penghasil sumber hayati yang bernilai ekonomi tinggi, terumbu karang sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan, baik yang bersifat fisik, dalam tanda kutip dinamika perairan laut dan pantai, ataupun kerusakan akibat aktivitas manusia, dan juga pencemaran bahan kimia maupun kerusakan akibat aktivitas biologi. Nah, di sini saya akan masuk ke poin kedua, yaitu permasalahan yang tadi. Faktor-faktor yang tadi, faktor-faktor. Nah, faktor-faktor pertumbuhan perkembangan terumbu karang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor pembatas itu antara lain kecerahan, cahaya, suhu salinitas, pergerakan air, dan substrat. Faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan karang adalah cahaya, suhu, sedimentasi, dan aktivitas biologi. Kondisi ekosistem yang Nah, poin kedua yaitu adalah kondisi ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia. Kondisi ekosistem terumbu karang Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat serius, yang secara langsung dapat dibuktikan dengan hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang semakin menurun. Selain jumlah hasil tangkapan yang semakin menurun, juga ukurannya ikan masih semakin kecil. Di samping itu, nelayan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari ikan. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di daerah pesisir yang semakin meluas menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem terumbu karang. Gimana aku ambil ini? Selain itu, adapun yang dilakukan manusia terhadap ekosistem terumbu karang. Dan yang poin ketiga yaitu pembentukan ekosistem terumbu karang yang sangat lama dan sangat terhadap kompleks. Itu oke. Satu. Nah, poin kedua itu poin kedua bagaimana sih kondisi ekosistem terumbu karang ya? Bagaimana sih kondisi ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia? Kondisi ekosistem terumbu karang di Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat serius, yang sangat Bagaimana sih kondisi ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia? Aktivitas biologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu permasalahan dari faktor permasalahan yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya itu permasalahan. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Faktor pembatas itu antara lain kecerahan, cahaya, suhu, salinitas, pergerakan air, dan substrat. Faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan karang adalah cahaya, suhu, sedimentasi, dan aktivitas biologi. Nah, di sini kondisi ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat serius, yang secara langsung dapat dibuktikan dari hasil tangkapan ikan oleh nelayan semakin menurun. Selain jumlah hasil tangkapan ikan semakin menurun, juga ukuran ikannya semakin kecil. Di samping itu, nelayan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari ikan. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di daerah pesisir yang semakin meluas menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem terumbu karang. Dalam hal ini, pembentukan ekosistem terumbu karang
Dalam hal ini, pembentukan ekosistem terumbu karang yang sangat lama dan juga yang sangat kompleks dari proses-proses pembentukan terumbu karang dikenal dua. Hal ini disebabkan ekosistem terhadap ekosistem terumbu karang. Hal ini berdampak pada pembentukan ekosistem terumbu karang yang sangat lama dan kompleks. Dari proses pembentukan terumbu karang dikenal dua kelompok karang, yaitu mana? Nah, di samping hal itu, membutuhkan ekosistem terumbu karang yang sangat lama. Di samping hal itu menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem terumbu karang. Hal ini disebabkan oleh karena itu, dengan hal ini pembentukan ekosistem terumbu karang yang hal yang serupa yaitu adalah pembentukan ekosistem, dan juga yang paling serius adalah pembentukan ekosistem terumbu karang yang sangat lama dan kompleks. Proses terbentuknya terumbu karang dimulai dengan penempelan bagi biota penghasil kapur. Pembentukan dan juga hal ini didukung oleh dengan ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia. Hal ini mendukung yaitu yang sangat sensitif, yang sangat masalah, yang sangat beresiko, kondisi yang ekosistem berubah. Nah, yang ketiga itu adalah pembentukan ekosistem terumbu karang yang sangat lama dan yang ketiga itu adalah pembentukan. Nah, poin ketiga yang dalam permasalahan permasalahan ekosistem. Oke, 1, 2, 3. Nah, adapun permasalahan yang lain. Oke. Adapun permasalahan yang lain yaitu ya Allah, kenapa wis? Cepat dong. Aduh. Kenapa aku begini ya? Adapun permasalahan dan poin terakhir yaitu permasalahan yang sangat sensitif yaitu pembentukan ekosistem. Permasalahan terakhir yaitu adalah pembentukan ekosistem terumbu karang yang sangat lama dan juga kompleks. Dari proses pembentukan terumbu karang dikenal dua kelompok karang, meliputi kelompok pertama adalah karang yang membentuk terumbu ataupun atau disebut dengan karang hemapitik. Dari proses pembentukan karang dikenal dua kelompok karang, meliputi kelompok pertama adalah karang yang membentuk terumbu atau dengan kata lain adalah karang hermatipik. Karang hermatipik yaitu dari Sclerotinia ataupun karang batu, dan kelompok kedua adalah karang yang tidak dapat membentuk terumbu ataupun karang hermatik yaitu dari soft coral atau karang lunak. Kelompok pertama adalah karang batu, mempunyai kemampuan untuk membentuk terumbu karang dalam proses bersimbiosis dengan zooxanthellae dan membutuhkan sinar matahari untuk membentuk bangunan dari kapur yang kemudian dikenal yaitu reef building corals. Sedangkan kelompok kedua tidak dapat membentuk bangunan kapur sehingga dikenal dengan non-reef building corals, yang secara normal hidupnya tidak tergantung pada sinar matahari. Pembentukan terumbu karang hemapitik dimulai dari adanya individu karang ataupun polip yang dapat hidup berkelompok atau berkoloni ataupun menyendiri ataupun soliter. Karang yang hidup berkoloni membangun rangka kapur dengan berbagai bentuk, sedangkan karang yang hidup sendiri hanya membangun satu bentuk rangka kapur. Gabungan beberapa bentuk rangka kapur tersebut disebut dengan terumbu karang. Nah, di sini selanjutnya itu adalah bagaimana sih solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Adapun solusi
Terdapat 9 strategi pemerintah dalam mengelola ekosistem terumbu karang, yaitu yang pertama memberdayakan masyarakat pesisir baik langsung maupun tak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem ini. Yang kedua adalah mengurangi laju degradasi. Yang ketiga mengelola terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat. Dan yang ketiga adalah merumuskan dan mengkoordinasi program-program instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem ini berbasis masyarakat. Yang keempat adalah solusi. Nah, di sini saya selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih solusi yang kita tawarkan dari permasalahan-permasalahan yang saya sudah paparkan. Terdapat 9 strategi pemerintah dalam mengelola ekosistem terumbu karang, yaitu yang pertama, memberdayakan masyarakat pesisir baik langsung maupun tak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem ini. Yang kedua adalah mengurangi laju degradasi. Yang ketiga, mengelola terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat. Yang keempat adalah merumuskan dan mengkoordinasi program-program instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem ini berbasis masyarakat. Yang kelima adalah menciptakan, memperkuat komitmen kapasitas dan kapasitas pihak-pihak pelaksanaan pengelolaan ekosistem ini. Yang keenam adalah mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat luas dalam upaya-upaya pengelolaan terumbu karang secara nasional dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat mengenai arti penting nilai ekonomis dan ekologis dari ekosistem ini. Dan yang ketujuh adalah menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan serta mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan dan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem ini. Dan yang kedelapan itu meningkatkan dan memperluas kemitraan antar pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumber daya ekosistem ini secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah daerah, dan masyarakat serta mencari dukungan lembaga dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola ekosistem ini. Adapun solusi-solusi yang pertama yang sering kita adapun solusi lain yaitu kita menjaga. Di samping solusi-solusi tersebut banyak sekali. Di samping dari solusi-solusi tersebut banyak sekali peran dan manfaat dari ekosistem terumbu karang. Nah, di sini setelah mengenali maka cintai dan perihalalah. Nah, di sini setelah mengenali maka cintai dan perihalalah. Nah, di sini setelah kalian mengenali tentang ekosistem terumbu karang, maka cintai dan peliharalah terumbu karang kita. Karena terumbu karang adalah terbentuk melalui suatu proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh berkembang sehingga menjadi seperti kondisi yang sekarang ini. Yang kedua adalah tempat tinggal, berkembang biak, dan mencari makan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang menjadi tumpuan kita. Dan juga yang ketiga adalah Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia yang saat ini adalah yang kita tahu ada 2,2 juta hektar, tetapi hanya tinggal sedikit saja, yaitu 6,20% dalam kondisi yang sangat bagus. Dan yang keempat adalah sumber daya laut yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi untuk perikanan, pariwisata, dan perlindungan daerah pesisir apabila dalam kondisi sangat baik. Nah, yang kelima, laboratorium alam yang sangat menunjang pendidikan dan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah potensi di masa depan untuk sumber lapangan kerja masyarakat yang sangat luas. Itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.